Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 3 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gas di sebuah rumah mengalami kebocoran. Tapi orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak merasa ada sesuatu yang janggal. Semakin lama semakin banyak gas yang dihirup oleh penghuni rumah, dan mereka mulai merasa mengantuk lalu tertidur di tempat di mana mereka sedang berada. Ada yang tertidur di lantai, di kursi, di sofa, dan di ruangan tidur. Seorang anggota keluarga lainnya kemudian tiba di rumah tersebut setelah selesai bekerja. Saat ia membuka pintu rumah, bau gas yang menyengat terasa di hidungnya. Ia kaget karena semua orang yang ada di rumah itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ia lalu cepat-cepat membuka semua pintu dan jendela dan menutup kebocoran gas yang terjadi. Orang-orang yang pingsan di dalam rumah secara perlahan mulai sadarkan diri setelah menghirup udara yang segar. Sebuah studi menunjukkan bahwa hidung dapat beradaptasi dengan bau yang ada secara cepat, sehingga bila tidak waspada, kehadiran dari zat berbahaya tidak dapat diketahui. Ibarat seperti hidung yang terbiasa dengan bau yang ada, orang yang sudah terbiasa dengan dosa tidak akan menyadari kalau dosa sedang membuatnya tertidur secara rohani dan membawanya kepada kebinasaan. Karena itu kita butuh firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan selalu yang menjadi penyadar kita, agar kita terbangun dari ketertiduran rohani dan bangkit agar tidak menjadi terhanyut binasa dalam dosa. Dalam Yesaya pasal 3 ayat yang ke-8 ini firman Tuhan menegur dengan keras sikap dari umat Tuhan yang melawan dan menantang kemuliaan hadirat-Nya melalui perkataan dan perbuatan mereka. Umat Yehuda diperingatkan akan dosa-dosanya dan konsekuensi yang harus mereka alami akibat dosa-dosa itu. Kita belajar di sini, saudara, bahwa hidup dalam dosa mendatangkan kutuk dan hukuman. Sebaliknya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan mendatangkan berkat dan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita cenderung berpikir bahwa dosa adalah sesuatu yang kita lakukan dalam perbuatan kita, dan ini menyakiti hati Tuhan. Namun kita lupa, saudara, untuk menyadari bahwa perkataan kita pun bisa membuat kita berdosa dan menantang kemuliaan-Nya. Kita diperintahkan untuk memuliakan Tuhan dengan mulut kita, yaitu perkataan yang memuji nama-Nya, dan juga dengan tindakan kita, yaitu perbuatan yang berkenan kepada-Nya. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36-37 berkata, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut perkataan kita, kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita, kita pun akan dihukum. Karena itu, saudara, mari kita kembali menyadari pentingnya menjaga perkataan dari mulut kita, supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Jaga juga perbuatan kita. Lakukanlah yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah bahwa dosa hanya mendatangkan kutuk.
Karena itu setialah hidup dalam firman-Nya, agar kita senantiasa mengalami berkat-berkat-Nya. Mari kita berubah saat ini, saudara. Gunakanlah mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Singkirkanlah kata-kata kotor, makian dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Biarlah hidup kita selalu ada dalam berkat-Nya, karena kita menjaga ucapan dan perbuatan kita seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar dan renungkan bersama pada saat ini. Firman-Mu selalu yang menyadarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu saat ini, kami menyadari bahwa sudah seharusnya kami hidup menuruti firman-Mu, karena itulah yang terbaik bagi kami. Hidup dalam dosa mendatangkan kutuk dan hukuman. Tapi kalau kami hidup dalam firman-Mu, maka berkat dan kehidupan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengoreksi kami dan menuntun kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia. Berkati ya Tuhan, jadikan setiap umat-Mu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Berkati pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan, dan curahkan kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan percaya kepada-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Jalan keluar Tuhan berikan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.